Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bernama Rifki Rusdi Sukma Putra sebagai moderator di kelompok ini, dan teman saya. Saya Baik Kainia. Saya Dira Wahyu. Saya Faras Ayuandira. Saya Fazalia. Saya Lalu Sama. Saya Ramadhani Al-Qadri. Saya Salsabila. Saya Zora Zerina. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi kecakapan antar personal dan dengan tema mengatasi perasaan negatif. Di sini di slide kami menyajikan sebuah pendahuluan yang akan dibacakan oleh saudari kami, Salwa, dipersilahkan. Perasaan negatif merupakan kondisi emosional seseorang yang dapat membuat dirinya merasa tidak nyaman, tidak bahagia, atau bahkan tidak sehat secara fisik. Pada umumnya, seseorang mengira bahwa perasaan negatif timbul karena faktor eksternal, padahal perasaan negatif tersebut muncul karena faktor eksternal diri seseorang. Seseorang terkadang tidak sadar bahwa sebenarnya ia dapat memilih perasaan yang dirasakan setiap saat. Terlepas dari kondisi eksternalnya, penyebab perasaan negatif mudah muncul yaitu dikarenakan unsur negatif lebih mudah terlihat daripada unsur positif. Tetapi sebenarnya segala situasi memiliki dua unsur, yaitu selalu terdapat unsur positif dan unsur negatif. Perasaan negatif dibagi menjadi 4, yaitu rasa marah, iri, putus asa, dan takut. Di sini, bagaimana cara mengatasi perasaan negatif akan dijelaskan oleh saudari kita, Faras Ayuandira, dipersilahkan. Setiap unsur positif suatu keadaan pasti memiliki unsur negatif di dalamnya. Penyebab perasaan negatif adalah ketika seorang memiliki harapan tinggi tetapi realitanya bertolak belakang. Kunci mengatasi perasaan negatif adalah ketika mengalami situasi sesuai atau melebihi harapan, maka bersyukurlah dan pahami bahwa tidak mungkin selamanya situasi akan berjalan sesuai harapan. Sehingga apabila ke depannya terdapat situasi yang di bawah harapan, maka hal tersebut dapat bersifat wajar. Dan ketika situasi di bawah harapan, maka analisislah potensi aspek positif yang dapat digali dari situasi tersebut. Ketika seseorang sudah terbiasa untuk melihat aspek positif dari segala situasi, maka perasaan negatif akan mudah diatasi. 4 perasaan negatif dan cara mengatasinya. Di sini disebutkan perasaan marah. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudara kita, Rama, dipersilakan. Rasa marah. Marah adalah perasaan negatif yang mengindikasikan rasa tidak senang atas sikap atau tindakan seseorang, atau ketika seseorang tidak mencapai suatu target yang dia inginkan. Cara mengatasi marah akibat pernyataan orang lain ialah pahami bahwa apa yang disampaikan itu berupa fakta atau opini. Jika itu sebuah fakta, maka itu adalah suatu hal yang wajar. Kemudian jika itu sebuah opini, maka kita tidak perlu meresponnya dengan marah. Mengatasi marah akibat sikap orang lain ialah dengan memahami bahwa segala sesuatu adalah hal yang wajar, karena selalu terdapat seseorang yang tidak sesuai dengan harapan. Maka diperlukan rasa ikhlas atau terbuka hati menerima segala sesuatu yang sudah terjadi. Dan di sini contoh marah akan dijelaskan oleh saudara kita, Sam, dipersilahkan. Untuk contoh marah, anggap kamu punya barang dan barang ini dibutuhkan, tapi barang tersebut tidak ada. Ternyata temanmu meminjam barang tersebut tanpa izin kamu. Bagaimana cara mengatasinya? Daripada marah kepada temanmu, lebih baik kamu secara tenang menasihatinya. Karena kenapa kita harus marah kalau bisa diselesaikan dengan tenang? Selanjutnya di sini perasaan negatif yang kedua, yaitu rasa iri. Yang akan dijelaskan oleh saudari kita, Faza, dipersilahkan. Rasa iri merupakan perasaan tidak senang akibat membandingkan sesuatu yang orang lain miliki tetapi kita tidak miliki. Rasa iri bisa diatasi dengan mengubah perspektif pribadi karena rasa iri tidak membuat kita menjadi lebih baik, malah akan membuat kita merasa jengkel, serta tidak menikmati hidup. Dan pahamilah bahwa setiap orang memiliki peran hidup masing-masing, maka seharusnya seseorang melatih dirinya untuk melihat esensi dari suatu hal agar terhindar dari rasa iri. Di sini saya akan menyajikan contoh rasa iri, yaitu ketika kita berada di sebuah kelas bersama seseorang yang lebih berprestasi dari kita tidak perlu merasa iri kepadanya, yaitu untuk merasa ingin untuk menjadi seperti dirinya.
ketika kita ingin menjadi seperti dirinya, maka itu akan membuat kita sendiri stres atau ingin melampaui kemampuan kita sendiri. Maka kenapa hal ini harus dilakukan? Karena hal yang harus kita lakukan untuk menghindari rasa iri ini yaitu dengan melihat segala hal itu hal yang wajar. Karena segala ciptaan Tuhan pasti sudah diberikan kuadratnya. Maka setiap orang pasti memiliki peran masing-masing. Ketika orang prestasi itu memiliki peran di prestasinya, maka kita pasti memiliki peran di tempat prestasi kita tersendiri. Maka kita harus melihat segalanya dengan hal yang wajar. Selanjutnya, di sini perasaan negatif yang ketiga, rasa putus asa yang akan dilanjutkan oleh penjelasannya oleh saudari kita. Faza, dipersilakan. Putus asa adalah kondisi kehilangan semangat atau motivasi untuk mencoba melakukan sesuatu dikarenakan merasa upaya yang dilakukan adalah sia-sia dan tidak akan membuahkan hasil. Kunci utama menghadapi putus asa adalah memahami peran manusia berada dalam konteks berupaya. Dan di sini contoh rasa putus asa akan dijelaskan oleh saudari kita, Zora Zairina, dipersilakan. Seperti yang kita tahu, contoh kasus dalam putus asa ini sering kita temui, bahkan mungkin diri kita sendiri yang pernah mengalaminya ketika kita gagal dalam ujian dan maupun tes apapun itu, ekspektasi kita tidak sesuai dengan realitanya. Mungkin sebagian orang akan merasakan putus asa, tapi sebaiknya kita mengatasi rasa putus asa itu dengan terus mencoba dan yakin bahwa kegagalan hari ini adalah kesuksesan yang tertunda. Dan yakinlah bahwa semua yang terjadi adalah hal wajar dan gagal adalah hal yang wajar. Maka kita akan terus mencoba untuk meningkatkan soft skill kita sebelum tes selanjutnya. Dan perasaan negatif yang ketiga yaitu rasa takut yang akan dijelaskan oleh saudari kita, Alsa, dipersilakan. Poin terakhir yang saya sampaikan yaitu rasa takut. Rasa takut adalah perasaan gelisah yang timbul ketika seseorang merasa bahwa dirinya akan mengalami suatu hal yang dipersepsikan berbahaya. Dan rasa takut ini adalah sumber dari semua masalah perasaan negatif sebelumnya. Rasa takut tidak hanya memiliki sisi negatif, tetapi juga memiliki sisi positif. Cara mengatasi rasa takut adalah dengan memahami bahwa apapun keputusan seseorang adalah memiliki sisi positif dan negatif. Dan ingatlah bahwa tidak mengambil keputusan adalah sebuah keputusan. Maka analisis dengan bijak suatu masalah, dan jika terjadi suatu masalah, maka jangan takut untuk menyesuaikan diri dengan situasi. Dan di sini contoh rasa takut akan disajikan oleh saudara kita, Dira, dipersilahkan. Contoh kasus dari rasa takut adalah takut ketika akan presentasi karena salah atau ditertawakan. Nah, cara mengatasinya itu dengan cara sebelum presentasi, kita harus memahami dan mempelajari materi presentasi dengan baik agar tidak salah. Dan apabila kita ditertawakan saat presentasi, tidak usah dipikirkan karena tertawanya itu hanya sementara. Dan juga sebelum presentasi, kita itu harus berani mempersiapkan diri agar segala resiko baik buruknya yang terjadi saat presentasi. Baiklah, di sini penutup yang kami sajikan sebagai presentasi kami yaitu, maka apabila perasaan negatif sudah bisa diatasi dengan cara positif pada penjelasan sebelumnya, maka seseorang tersebut akan bisa mengatasi perasaan negatif lain yang akan dihadapi kemudian hari, yang akan timbul dari dirinya sendiri. Karena ingatlah, orang yang bahagia selalu memiliki respon dengan perasaan yang positif. Sekian, terima kasih atas segala presentasi kami. Di sini saya sebagai moderator menutup presentasi kami dari kelompok ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.